Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya. Selamat berjumpa kembali. Salam. Kita hadir dalam online Discipleship Revival Total Ministry pada malam hari ini. Kita akan bersama-sama siapkan hati kita untuk kita boleh belajar firman Tuhan pada malam hari ini. Kita akan melanjutkan materi kita masih tentang beribadah. Ya. Nah, seperti apa yang sudah kita bahas tadi malam, bahwa ibadah itu berasal dari kata melayani Allah atau to serve God, ya. Jadi melayani Allah. Jadi orang beribadah itu sebenarnya fokusnya bukan kepada diri sendiri, tapi fokusnya kepada Allah, ya. Nah, dicarilah penyembah-penyembah yang benar. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Bukan caranya, bukan tempatnya, tapi hatinya dan motivasinya yang dicari oleh Tuhan. Ya. Nah, oleh sebab itu, dalam beribadah itu harus ada unsur kasih. Ya. Harus ada unsur kasih di dalam ibadah itu. Nah, kenapa ini penting sekali? Allah Bapa bilang begini, saudara. Anakku, banyak orang berkata mereka mengasihi aku. Padahal, ya, kenyataannya mereka hanya mengasihi dirinya sendiri. Lebih dari mengasihi aku. Mereka mencintai gagasan mereka sendiri. Lebih dari pikiran-pikiranku. Bahkan mereka melanjutkan, melakukan apa yang menjadi minat, keinginan mereka. Sambil terus berharap aku memberkati usaha mereka. Nah, saudara, hal ini adalah real, sebuah fakta, sebuah kenyataan. Dan inilah yang disingkapkan, yang diungkapkan oleh Bapak kepada kita pada malam hari ini. Ternyata banyak orang yang ngomongnya, lagunya, liriknya kayaknya sih, ya, bunyinya adalah tentang mengasihi Tuhan. Padahal faktanya, kenyataannya, mereka mengasihi dirinya sendiri. Nah, bisa dilihat dari mana? Dari apa yang masih diinginkan. Apa yang selalu disodorkan ketika beribadah, ketika menyembah, ketika berdoa. Kebanyakan fokusnya adalah untuk mendukung keinginannya. Tuhan, aku mau ini. Tuhan, aku pengen ini. Tolong ya Tuhan, Engkau kan mampu. Engkau kan bisa. Engkau kan sanggup. Tolong aku Tuhan. Betul ya? Selalu saudara, ada di area seperti itu. Kalau penyembahan, ya, beribadah, itu adalah to serve God, ya, melayani Tuhan, kepentingan Tuhanlah yang harus diutamakan. Nah, unsur nilai kasih itu bisa kita lihat kalau sikap kita itu adalah mementingkan Tuhan, bukan mementingkan diri sendiri. Amin. Nah, ini terjadi bukan hanya pada jemaat. Bahkan orang yang mengaku dirinya rohaniawan juga berbuat hal yang sama. Mereka merasa begitu puas bila anugerahku, kata Allah Bapa, atas mereka terus mengalir. Namun mereka tak pernah peduli apakah perbuatan mereka memuaskan hatiku atau tidak. Mereka hanya mencari kesukaan hati mereka sendiri. Nah, orang-orang yang melayani kadang-kadang juga begitu. Tuhan, buat pelayanan saya berhasil ya. Nanti kalau berhasil yang bangga siapa? Yang bangga orang yang melayani itu. Hebat kan saya bisa kan. Nah, dia masih mendambakan pujian, masih mendambakan pengakuan dari orang lain. Ini bahaya sekali.
Ini membuktikan sebenarnya mereka bukan sedang beribadah, bukan sedang melayani Tuhan, tetapi sedang memanfaatkan Tuhan. Hati-hati saudara, ya. Banyak orang kadang-kadang mau ketemu Tuhan, mau bergaul dengan Tuhan, tapi tujuannya harus diperhatikan. Bukan untuk menyenangkan hatinya Tuhan, tapi paling kebanyakan adalah mau memanfaatkan Tuhan. Kan ada Tuhan, mumpung ada Tuhan. Aku sodorkan semua masalahku. Aku persembahkan semua pelayananku ini. Biar Roh Kudus urapannya bekerja dan semuanya nanti akan luar biasa. Tapi di balik semuanya itu, siapa yang bangga? Nah, ini yang perlu diperhatikan. Nah, saudara, jadi sekarang kita perhatikan. Unsur kasih itu bisa kita lihat dari mana? Kasih itu menyenangkan. Tapi kasih yang sejati adalah kasih yang mau mencari kesukaan orang yang dikasihinya dahulu. Kesenangan karena dapat menyukakan kekasihnya dahulu adalah kesukaan yang terbesar dari semuanya. Sejam duduk di depanku, kata Bapak, mendengarkan suaraku, akan amat memperkaya mereka 100 kali ganda dibanding dengan hasil yang diperoleh bila mereka mengusahakan sesuatu dengan kekuatan mereka sendiri pada jangka waktu yang panjang. Nah, banyak orang saudara kadang-kadang tahan berdoa ada di dalam hadirat Tuhan bahkan berjam-jam, 10 jam, 5 jam, minimal 2 jam. Karena mereka menganggap kalau 1 jam itu kan baru berjaga-jaga. Tapi Allah Bapak tadi bilang, ya, 1 jam duduk di hadapanku, mendengarkan suaraku, itu jauh lebih berharga daripada, ya, mereka berjam-jam dengan mengusahakan sesuatu dengan kekuatan mereka sendiri, mencoba berinovatif. Saudara, cara menyenangkan Tuhan itu cuma satu. Bukan Anda cari cara untuk menyenangkan Tuhan. Gimana ya caranya menyenangkan Tuhan itu? Apakah saya harus bawa bakpao? Apakah saya harus masak kue tiaw? Apakah saya harus pak nasi goreng yang enak? Gitu? Enggak. Menyenangkan Tuhan itu bukan bersumber dari idemu. Tuhan suka kalau Anda dengerin dia, lalu apa yang Anda dengar, itu Anda lakukan. Itu yang paling menyukakan hatinya Tuhan. Amin. Jadi sekarang kita mengerti, sebenarnya perkara hal menyenangkan hatinya Tuhan itu gak terlalu susah. Modalnya cuma apa? Telinga. Dengar, Tuhan mau apa? Lalu engkau mengerti apa yang dimau oleh Tuhan, lalu apa yang dimau oleh Tuhan itu Anda lakukan. Ketika Anda melakukan apa yang Anda dengar dari Tuhan, itu yang membuat dia senang. Amin. Bukan idemu, bukan gagasanmu, bukan caramu beribadah. Ya, jadi bukan cara kita, tapi kemauan Tuhan itulah yang mempengaruhi hidup kita sehingga kita bisa ada di dalam kehendak dan rencana Tuhan atas hidup Anda. Amin. Nah, saudara, kita baca beberapa ayat malam hari ini. Ulangan 10, ayat 12 sampai 13. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan
yang kusampaikan kepadamu pada hari ini supaya baik keadaanmu. Anda lihat saudara, di sini ada kata mengasihi, di sini ada kata beribadah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ya, tapi ayat sebelumnya dikatakan Allahmu, ya, selain dari takut akan Tuhan, Allahmu hidup menurut segala yang ditunjukkannya. Apa yang ditunjukkan oleh Allah, engkau lakukan, engkau kerjakan. Amin. Nah, itu yang membuat Allah senang, saudara. Nah, kalau kita nggak mengasihi Tuhan, apa yang terjadi? 1 Korintus 16 ayat 22 dikatakan, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha, Tuhan datang. Orang yang nggak mengasihi Tuhan, terkutuklah dia. Jadi kalau Anda masih mengasihi dirimu, tidak mengasihi Tuhan, walaupun Anda sedang beribadah sekalipun, Anda dikatakan terkutuk. Terkutuklah ia, Maranatha. Ini ayat sangat keras sekali. Jadi orang yang masuk di daerah blessing, bukan di daerah kutuk, adalah orang yang mengasihi Tuhan. Yang enggak mengasihi Tuhan, mereka ada di area terkutuk. Nah, Bapak Saudara, bicara tentang ibadah, pasti ya ada acara kayak tadi kita sebelumnya menyanyi, memuji, menyembah dan sebagainya. Nah, itulah yang disebut worship atau penyembahan. Malam hari ini kita akan lihat ada 3 unsur dalam penyembahan kepada Allah, yakni pujian, penyembahan, dan pemujaan atau praise, worship, and adoration. Ya, praise, worship, and adoration. Nah, saudara, jadi ada 3 unsur di dalam penyembahan itu. Di dalam penyembahan itu ada pujian, ada penyembahan sendiri, dan juga ada pemujaan. Nah, apa itu praise? Apa itu pujian? Saudara, kalau Anda melihat ada orang yang punya prestasi, lalu Anda puji dia, ya hebat ya kamu. Anda memuji karena Anda melihat karyanya. Anda melihat potensinya, betul? Begitu juga ketika Anda mengenal Allahmu, mengenal Tuhanmu, lalu Anda boleh memuji Tuhan. Kadang-kadang dilakukan dengan sebuah alunan lagu, ya. Nah, Allah kita heran dan besar, ya. Kenapa Anda katakan dia heran, dia besar? Anda sedang praise, Anda sedang memuji, ya, bahwa Tuhan heran, Allahku dahsyat, betul ya, perkasa. Nah, itu menunjukkan bahwa Anda tahu tentang siapa Tuhan itu, potensinya seperti apa, perbuatannya seperti apa, kuasanya seperti apa, lalu Anda memuji Tuhan. Nah, ada juga saudara, orang memuji Tuhan karena telah merasakan kebaikan Tuhan, telah ditolong oleh Tuhan, sehingga dia berkata, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Nah, saudara, jadi telah mengalami Tuhan dalam hidupnya, sehingga dia bisa memuji Tuhan karena kebaikannya Tuhan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Wah, kenapa bisa bilang Allah itu baik? Dia tolong saya, dia selamatkan saya, dia sembuhkan saya, betul? Sehingga Anda bisa katakan God is good all the time. Allah itu baik setiap waktu. Lalu unsur yang kedua adalah worship. Ya, menyembah kepada Tuhan. Menyembah itu artinya Anda tersungkur, membungkuk di hadapan Tuhan. Itu menandakan Anda sedang tunduk kepada Tuhan. Bukan sekedar praise, mengetahui tentang karya Tuhan dalam hidup Anda.
Tapi sekarang kita mulai mau menundukkan diri di hadapan Tuhan. Amin. Nah, saudara, yang ketiga adalah adoration atau pemujaan. Ketika Anda ada di level pemujaan itu, Anda sedang melihat Dia yang ada di depan Anda adalah raja di atas segala raja. Kalau orang, saudara, berhadapan dengan sinuwun atau raja, ya, kalau orang Jogja sinuwun, ya, itu raja, orang yang paling dimuliakan gitu. Itu sikapnya harus hormat, betul ya? Nggak boleh ada kecurangan sedikit pun. Kenapa? Karena dia sedang berhadapan dengan raja. Tapi kadang-kadang, saudara, orang menyanyi, memuji Tuhan, mengakui siapa yang ada di depannya Allah sebagai raja, tapi hatinya kadang-kadang masih penuh dengan tipu muslihat. Mungkin dia bisa berkata, ya, Yesus engkaulah raja, ya, raja kemuliaan, raja yang ditinggikan, raja yang diagungkan. Nah, Anda, saudara, harus menghormati, menghargai dia, memuja dia, tanpa ada sedikit keinginan yang ada di dalam diri Anda. Nah, saudara, barometernya, penyembahan itu pernah dilihat oleh Yohanes di surga seperti ini. Yohanes menyaksikan penyembahan yang terjadi di surga, dan itu menjadi model dari penyembahan kita di bumi. Coba Anda perhatikan dalam Wahyu 4 ayat 8 sampai ayat 11. Dari keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelahnya, sebelah dalamnya pun penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang maha kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Perhatikan ayat 10. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Saudara, apa yang terjadi? Ketika tua-tua itu menyembah Tuhan, ke-24 tua-tua itu tersungkur di hadapan Tuhan, menghadap Dia yang duduk di atas tahta itu. Lalu ke-24 tua-tua ini menyembah mereka semuanya. Nah, sambil melemparkan mahkotanya. Anda tahu apa itu mahkota? Mahkota itu sesuatu yang paling berharga. Dilemparkan. Nggak ada yang layak, nggak ada yang bisa kita banggakan ketika kita berhadapan dengan Dia adalah Raja itu. Nah, saudara, kalau ini bisa terjadi, saudara, penyembahan di bumi itu pasti, wah, akan luar biasa, ya. Nah, jadi saudara, kita lihat, jadi menyembah, beribadah dalam penyembahan, itu bukan hanya cara teorinya, menyembah dengan akal budi, tapi dengan roh juga. Paulus itu lakukan di dalam 1 Korintus pasal 14 sampai 15 dikatakan, jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku, dengan roh, ya. Nah, saudara, ternyata
Di dalam diri manusia itu ada satu keinginan, ya, untuk menyembah sesuatu itu ada. Kalau tidak menemukan satu pribadi yang layak untuk disembah, biasanya dia akan mencari lain. Ya, kalau nggak ketemu dengan Allah, dia akan mencari apapun juga yang dianggap keramat, yang dianggap hebat, yang dianggap sakti, lalu disembah. Entah itu manusia, entah itu benda-benda, entah itu pohon, entah itu ciptaan-ciptaan. Nah, Anda tahu ya, ada orang yang menyembah bintang, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah pohon besar, ada yang menyembah ya benda-benda yang ditemukan, yang disebut jimat-jimat dan lain sebagainya. Kenapa, saudara? Karena manusia tidak mencari Allah. Akhirnya, iblis berhasil untuk menyesatkan manusia. Nah, di sini perhatikan, hati-hati dengan penyembahan berhala. Ya, nah, iblis menyesatkan manusia dengan membujuk, dengan memaksa manusia menyembah Allah yang lain. Nah, jadi kalau kita bicara tentang penyembahan, ya tahu, ini pasti nanti akan ketemu dengan orang-orang yang salah fokus dalam penyembahan. Mereka menyembah yang bukan Allah, karena mereka telah disesatkan. Yang di luar Allah itu disebut berhala. Jadi bisa disimpulkan seperti ini. Berhala itu adalah segala bentuk yang mewakili roh-roh yang dipuja manusia. Terafim adalah berhala yang dipuja di tiap rumah, atau tepekong, atau di rumah seseorang. Nah, saudara, mungkin Anda hari ini nggak punya tepekong, Anda nggak punya patung-patung, tapi ada idol atau berhala-berhala modern. Apa itu, saudara? Itu bisa karirmu, itu bisa usahamu, itu bisa bisnismu. Mungkin dirimu sendiri juga, karena engkau menganggap engkau begitu berarti, engkau begitu hebat, ya, sehingga engkau haus akan pujian. Haus akan pujian. Mungkin saudara, Anda nggak mengharapkan orang tersungkur sujud kepada Anda. Ketika Anda hanya menginginkan orang itu mengagumi, ingin Anda dipuji karena karirmu, karena usahamu, karena kehebatanmu. Nah, apa yang Anda anggap penting, dan itu merupakan satu alasan untuk pantas menerima penghormatan, penghargaan, itu sudah idol. Ya, sudah idol. Sudah penyembahan berhala. Nah, saudara, jadi sekarang kita sebagai orang Kristen, kita harus lebih ekstrim nih. Yang patut dibanggakan cuma satu, cuma Tuhan, betul? Kalau Anda banggakan duitmu, karena Anda merasa dengan duit Anda bisa melakukan banyak hal, duitmu adalah idol, duitmu adalah berhala. Kalau Anda anggap usahamu itu yang menopang hidupmu, nah ingat, Anda menggeser posisinya Tuhan. Sebenarnya siapa yang harusnya menopang hidup Anda? Tuhan, bukan usahamu, betul? Usahamu jadi idol, jadi berhala juga. Jadi berhala itu yang menggantikan posisinya Tuhan. Harusnya itu tempatnya Tuhan, harusnya itu Tuhan. Lalu Anda ganti dengan materi-materi, dengan benda-benda, dengan orang-orang, ya, atau Anda sendiri dengan kapasitas kemampuan Anda. Itu adalah idol atau berhala. Nah, dari dulu Allah sudah berpesan,
Keluaran 20 ayat yang ketiga. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kenapa, saudara? Allah yang kita sembah adalah Allah yang cemburu. Anda punya Allah yang punya sifat cemburu. Ya, sehingga dia melarang Anda. Jangan ada yang menggantikan aku di dalam dirimu. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Aku nggak suka. Tuhan nggak suka. Nah, kalau Anda melakukan hal yang nggak disukai oleh Tuhan, Anda menjadi orang yang tidak disukai oleh Tuhan juga. Tidak dikasihi oleh Tuhan juga. Jadi prinsip ini harus bisa kita mengerti, kita tangkap dengan benar. Punya duit nggak salah. Punya potensi nggak salah. Punya usaha nggak salah. Punya bisnis nggak salah. Kadang-kadang Tuhan memakai fasilitas-fasilitas kemampuan Anda itu untuk menghasilkan berkat. Tapi sumbernya adalah dari Tuhan. Betul? Sumbernya dari Tuhan. Ada orang punya suara emas. Dengan suaranya, dia bisa menyanyi dan menghasilkan duit banyak. Sekali diundang gitu ya, itu sekali tampil gitu, dalam waktu setengah jam, 300 juta sampai 500 juta. Ya, kalau sudah diva gitu ya, wah itu kelasnya kelas 300, 400 lah. Ya, dulu ada temen nikahin anaknya, dia undang 2 diva. Ya, saya tanya berapa ongkosnya? Yang satu 300, yang satu 400. Wush, dalam hati saya. Ya, nah coba saudara, kalau dia mulai merasa bangga, nih gara-gara suara emas saya, potensi saya bisa hidup seperti ini. Anda hidup bukan karena hasil potensimu. Satu kali kalau pita suaramu itu saudara, sama Tuhan, ya, nah, nggak diizinkan mulai serak-serak sedikit atau mungkin nyaris nggak bisa bicara. Udah, nggak bisa cari duit lagi. Betul? Skill namanya juga. Usaha juga begitu. Ya, kalau Tuhan izinkan hari ini kau bisa mengelola usahamu dengan berhasil dan luar biasa, itu semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan percayakan kepada Anda, kelola dengan baik. Ini semua karena Tuhan. Amin. Jangan banggakan kehebatan Anda atau usaha bisnis Anda. Tuhan nggak melarang Anda berbisnis. Tuhan nggak melarang Anda berusaha. Tapi jangan jadikan usaha itu, usahamu itu nanti menggantikan posisinya Tuhan di hatimu. Amin. Nah, kalau engkau menggantikan posisinya Tuhan di hatimu, itu Anda dianggap berzina secara rohani. Yeskiel pasal 23 ayat 37. Sebab mereka berzina, tangan mereka berlumuran darah, dan mereka berzina dengan menyembah berhala-berhalanya. Bahkan anak-anak lelaki mereka yang dilahirkan bagiku dipersembahkan sebagai korban dalam api kepada berhala-berhalanya menjadi makanan. Jadi orang yang menyembah berhala itu disebut melakukan perzinahan secara rohani. Ulangan 32 ayat 21. Mereka membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Allah. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Ya, perhatikan. Menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu, aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat dan akan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang bebal. Kalau Anda membuat Allah cemburu, akan ada konsekuensinya, dampaknya ada, ya. Nah,
Jangan sampai saudara ada berhala di antara Anda yang menggantikan posisi Tuhan di dalam hidup Anda. Nah, saudara, 1 Samuel pasal 15 ayat 23. Ternyata penyembahan berhala itu disamakan dengan pendurhakaan, ya. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Nah, saudara, hati-hati. Kalau Anda punya kedudukan, kayak seperti Saul, ya, punya kedudukan dan sebagainya, bisa ditolak oleh Tuhan. Kenapa? Dia nggak taat sama Tuhan. Dia ambil itu barang-barang untuk dirinya sendiri. Ketika saudara ketahuan sama Samuel, dia berdalih, ini semua kan nanti untuk Tuhan. Dia bohong. Ya. Padahal dia terikat. Makanya dia nggak musnahkan semuanya itu. Karena hatinya bukan kepada Tuhan, hatinya kepada harta. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nah, saudara, jadi jangan sampai penyembahan kita dalam beribadah, kita menggantikan posisi Tuhan dengan yang bukan Tuhan, sehingga ada berhala di antara Anda semuanya. Nah, kembali kepada beribadah. Kenapa kita harus beribadah? Kenapa kita harus melayani Tuhan? Kenapa kita harus mengutamakan Tuhan? Karena ibadah itu ternyata ada gunanya. Ya, ada gunanya. Berguna dalam segala hal. Paulus membiarkan dirinya dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus dalam pelayanan kepada Allah. Ia lebih mementingkan ibadah daripada olahraga. Ya, Paulus, saudara, dia lebih mementingkan melayani Tuhan daripada olahraga. Apakah olahraga itu nggak ada gunanya? Ada. Tapi ibadah itu jauh lebih ada manfaatnya dibanding olahraga. Bukan di sini artinya Anda nggak boleh berolahraga. Silahkan Anda berolahraga. Tapi jangan sampai, saudara, Anda rajin berolahraga, tapi Anda tidak rajin melayani Tuhan. Anda tidak rajin untuk beribadah kepada Tuhan. Dan jangan sampai juga gara-gara olahraga menggantikan ibadahmu kepada Tuhan. Pak, maaf Pak, nggak bisa ikut ibadah. Karena Pak, ada acara senam. Ada acara, wah, ya jalan sehat. Ya. Ini kan juga penting Pak, berguna untuk kesehatan kami, gitu ya. Tapi saudara, Paulus, saudara, dalam ibadahnya, dia juga kadang-kadang, karena Paulus itu sibuk dalam pelayanan, dia mencoba, saudara, ya, karena olahraga itu juga harus dia lakukan. Gimana supaya dia tetap berolahraga, sementara dia tetap melayani Tuhan juga. Nah, dari sini saudara, dari apa yang dikatakan oleh Paulus ya tadi, dapat disimpulkan bahwa ibadah cara Paulus itu nampaknya mengandung unsur gerakan-gerakan yang menggantikan bentuk-bentuk olahraga. Nah, di sini, namun yang terpenting bukan olahraganya, tetapi kesempatan bagi Roh Kudus untuk menguasai seluruh tubuh kita, sehingga bahkan gerak-gerik tubuh kita boleh sembarang waktu mengekspresikan kehendaknya. Ya, nah saudara, jadi ibadah itu nggak usah kaku formal. Ada orang ya ibadah itu tangannya terus dilipat gitu, dari dia datang gitu sampai 2 jam gitu ya, dia terus terpaku gitu ya. Kelihatan kusuk itu sampai ngantuk-ngantuk. Ya. Nah, tapi Anda lihat saja, mungkin Paulus itu mirip-mirip orang karismatik ya. Orang karismatik itu
kalau memuji menyembah Tuhan itu. Bukan hanya mulutnya saja yang memuji. Ya. Bukan hanya mulutnya yang bergerak. Tangannya ikut bergerak. Ya. Jadi kalau pujiannya mulutnya berkata, ku angkat tanganku gitu. Tangannya terangkat. Gitu ya. Nah, melompat, dia melompat juga, saudara ya. Ketika dia nyanyi seperti Daud menari, dia menari juga ya. Walaupun usia sudah 80 tahun juga menari muter-muter juga, amin. Dia menari, dia menari, dia menari, dia menari, dia melompat buat Tuhan. Ya. Nah, saudara, sukacita anggur baru tercurah, tangannya seperti kayak melempar sesuatu gitu ya. Nah, ketika dilakukan seperti itu tuh, itu sama seperti dia sedang berolahraga juga. Ya. Nah, saudara, Anda lihat ya. Jadi kalau orang karismatik memuji Tuhan itu saudara, gempar gitu ya. Nah, luar biasa. Nanti kalau sudah lagunya jam, lompat semuanya. Ya saya ingat waktu masih jadi WL dulu itu ya, kalau bilang apa namanya Dancing in the Joy itu waktu lagu-lagu populernya itu, ya. Nah kami menari, kami melompat lalu jam. Kami pakai gedung di lantai 11 di Plaza Sentral. Itu saudara sampai gedungnya begini. Karena apa? Hampir 900 orang itu hadir. Nah, itu sampai itu, gedungnya goyang. Lompat-lompat semuanya. Nah, apalagi kalau pengurapan Allah, roh sukacita mengalir itu. Orang udah lakukan kegerakan macam-macam. Nah, semuanya bukan geraknya sih sebenarnya. Di dalam roh, kadang-kadang roh itu memimpin kita untuk bergerak seperti itu. Ya sekaligus lah olahraga. Kenapa Paulus sehat? Karena pujiannya mengandung unsur olahraga juga. Amin. Nah, tapi kalau Anda mungkin ya memang beribadah di gereja yang belum karismatik seperti itu, dan di situ mungkin liturginya, aturannya nggak boleh lakukan gerakan-gerakan seperti olahraga seperti itu, ya Anda harus ikutin tata cara itu. Ambil waktu sendiri, ya setengah jam kemudian. Atau Anda berangkat ke gereja jalan kaki, pulang jalan kaki juga sudah olahraga juga. Ya, kalau nggak sempat gimana Pak? Ya nggak masalah. Yang penting utamakan ibadah. Kenapa kita harus utamakan ibadah? Saya ingat satu lagu, saudara. Ya, orang GPDI, ya, saya lahir sebagai orang GPDI dulu. Lagu yang paling saya ingat berbakti. Soal utama, haleluya. Tuhan memberkati rotimu dan airmu. Gitu ya. Nah, segala sakit disembuhkan. Lagunya simpel. Berbakti. Soal utama, haleluya. Tuhan memberkati rotimu dan airmu. Segala sakit disembuhkan. Lagunya gitu. Ya. Soal utama. Apa itu? Berbakti, ibadah. Ibadah adalah hal yang utama lebih dari keuntungan Anda berolahraga. Ya. Nah, Paulus tulis di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Amin. Berguna dalam segala hal. Kalau dalam ibadah mungkin Anda bisa berolahraga sekaligus. Dengan angkat tangan, dengan menari, melompat. It's okay. Ya. Tapi kalau enggak, Anda petik, Anda ambil ya keuntungan rohaninya. Nah, Paulus saudara kelihatannya nih
dalam ibadah tadi itu sepertinya nggak menguasai diri ya. Dikatakan dalam 2 Korintus 5:13. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Mungkin satu kali ya, Paulus itu saking sukacitanya, girangnya, dia melompat buat Tuhan. Kayak nggak menguasai diri, tapi untuk pelayanan dalam ibadah, betul ya. Nah, tapi kadang-kadang kita harus mengendalikan diri juga, karena mungkin ada orang yang nggak suka, ya kita jangan lakukan, jangan paksakan di tengah-tengah mereka. Kadang-kadang saya fleksibel, saya bisa khotbah di antara orang-orang GKI. Pernah diundang untuk khotbah berapa kali di GKOI, Gereja Kristen Okumene Indonesia. Itu orang Protestan. Ya, saya masih disuruh pakai stola, gitu. Padahal saya udah pakai jas, disuruh pakai jubah juga. Wah, dan AC-nya cuma berapa biji, panas luar biasa. Nah, tapi ya saya harus bertugas di situ. Masih pakai foto, masih pakai Mada Bakti itu ya, buku itu dan sebagainya. Wah, gitu ya. Di situ saya juga harus ikutin liturgi mereka. Tugas saya adalah menyampaikan firman. Walaupun hanya setengah jam, saya sampaikan kebenaran firman Tuhan. Sampai diundang 2-3 kali di situ. Menjadi berkat ada di situ. Ya, di situ saya tidak bilang, saya karismatik ya. Saya harus lompat dong, saya angkat tangan. Mereka nggak angkat tangan, saya juga nggak angkat tangan. Nah, harus bisa menguasai diri juga di situ. Kenapa? Ya beda cara, supaya tidak jadi batu sandungan. Nah saudara, bicara tentang beribadah, itu bukan hanya nyanyi, bukan hanya dengar firman. Tapi apa yang Anda lakukan? Mungkin ada orang yang mulai ambil waktu untuk berdoa syafaat, untuk berpuasa, lari datang ke bukit doa, lalu ambil waktu 2-3 hari di sana. Berdoa dan berpuasa. Itu juga termasuk beribadah juga. Ya. Nah, beribadah dengan berdoa dan berpuasa. Nah, bagaimana berpuasa? Berpuasa merupakan salah satu bentuk ibadah. Tujuannya, agar seseorang boleh memusatkan hati di dalam doanya kepada Allah. Dalam ibadah seperti ini, Roh Kudus akan memberi pengarahan dan pengutusan dalam pelayanan, ya, dalam pengarahan kepada hamba-hambanya Tuhan itu untuk tugas dan pengutusan dalam pelayanan. Ya, nah saudara, kita perhatikan bagaimana Roh Kudus bekerja menuntun seseorang dalam pelayanan untuk memutuskan segala sesuatu. Kadang-kadang dibutuhkan. Mereka harus sepakat berdoa, bukan hanya berdoa, disertai dengan puasa. Anda perhatikan apa yang dilakukan oleh para rasul dalam Kisah Para Rasul pasal 13. Pasal 13 ayat 2-3. Pada suatu hari ketika mereka beribadah, nah kata beribadah ya, kepada Tuhan dan berpuasa, jadi ibadahnya disertai dengan puasa. Berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang kutentukan bagi mereka. Lalu mereka berpuasa dan berdoa, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Ya saudara, kadang-kadang dalam acara pengutusan diwajibkan untuk doa dan puasa. Dulu ketika kami sekolah Alkitab, sebelum acara pengutusan, kami diwajibkan untuk puasa 3 hari. 3 hari. Puasa, tidak makan, tidak minum, selama 3 hari. Lalu setelah itu, baru masuk acara pengutusan. Diutus, ya, diutus. Nah, baik yang diutus maupun yang mengutus, mereka semuanya berpuasa. Untuk apa?
Apakah doa tok nggak cukup? Saudara, dengan berpuasa, engkau bisa lebih memusatkan dirimu kepada Tuhan. Emang pengaruhnya apa, Pak? Doa tanpa puasa dan doa dengan puasa. Kalau Anda doa, Anda nggak puasa, ketika Anda berdoa, mungkin habis doa, Anda mikir makan, betul ya? Kalau nggak sempat Anda masak, Anda cari restoran mana? Ya, Anda buka aplikasi itu lalu cari GoFood, mau pesan apa? Atau cari restoran mana gitu. Tapi kalau Anda mungkin di daerah yang nggak ada GoFood, Anda harus sibuk masak dulu gini dan itu. Ya, harus mikirin bawang merah, bawang putih, gitu. Bawang merahnya menganiaya bawang putihnya menderita. Jadi cerita. Nah, saudara, bagaimana cabenya? Wah, gitu. Pikiran Anda sekarang selain kepada Tuhan, sekarang urusan masak-memasak. Orang masak itu, saudara, itu kan kadang-kadang butuh konsentrasi, betul nggak ya? Kalau enggak salah nanti loh. Gula ya loh dipikir garam. Bisa keasinan atau kemanisan nanti. Ya. Jadi saudara, untuk lebih fokus, kalau memang doa tok Anda nggak bisa fokus untuk nangkap rencana Tuhan, instruksi daripada Tuhan, dibutuhkan satu langkah lagi. Ibadahmu bukan hanya berdoa, tapi disertai dengan puasa. Ya, puasa. Nah, puasa versi Tuhan Yesus itu seperti apa? Karena ada orang nanya, Pak, kalau puasa orang perjanjian baru seperti apa? Saya pakai dasar ini. Matius 9 ayat 15. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dan dari mereka dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Ya, satu kali murid-murid Tuhan Yesus sama Yesus didatengin sama ahli Taurat orang Farisi. Ditanya, kamu itu saya perhatikan sama murid-muridmu kok nggak pernah puasa? Lalu Yesus bilang, selama mereka bersama dengan aku, mereka nggak perlu puasa. Tapi itu belum titik. Tapi mereka akan berpuasa nanti kalau mempelai itu diambil daripadanya. Jadi bisa diambil kesimpulan, puasa itu tanda berduka cita karena kehilangan yang dikasihinya, mempelainya, kehilangan Tuhan, jauh dari Tuhan. Ketika kau merasakan Tuhan kayaknya jauh banget, kok enggak memberikan instruksi dan lain sebagainya, kok belum menjawab doa saya, tambah dengan satu hal, aku harus berpuasa. Amin. Jadi ketika ada signal, di mana kok Tuhan rasanya jauh, padahal dia sejauh doa, tapi Anda berdoa kok enggak ketemu sama Tuhan. Tambah, jangan hanya doa, tambah dengan puasa. Amin. Aku mau puasa. Banyak orang mengalami terobosan ketika doanya ditambah dengan puasa. Ketika saya mengalami kebingungan juga untuk menentukan saya harus melayani pelayanan saya seperti apa. Saya ambil waktu ke Ungaran waktu itu. Tiap bulan saya pergi ke sana 3 hari. Saya doa puasa. Bulan ketiga, saya mendengar jawaban Tuhan. Lalu saya mengerti panggilan saya. Makanya saya ada di sini. Karena saya doa puasa. Betul, saudara. Doa puasa. Sesuatu yang memang Tuhan taruh. Karena Anda ngerti ada di tempat itu, awet.
Anda bisa bertahan. Kalau enggak, saudara, ya cepat caw, cepat pergi. Tergerus dengan kondisi, situasi, tren, dan lain sebagainya. Kita harus tahu tentang panggilan kita. Tuhan panggil Anda seperti apa. Jadi kalau saya kekeh, kalau ngajar pemuridan pola seperti ini dan sebagainya. Kenapa? Karena memang saya ngerti. Saya harus sampaikan ini. Sudah banyak yang sudah males ngajar pemuridan. Saya tetap ngajar pemuridan. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang. Karena banyak yang membutuhkan pengajaran seperti ini. Betul? Nah, keputusan itu bisa didapat karena puasa. Coba saudara ambil ya kesempatan. Kalau hari ini Anda sedang bergumul, sudah berdoa, kayaknya belum tembus, tambah dengan puasa. Amin. Nah, Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 23. Di tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Amin. Doa dan puasa. Nah, bagaimana sekarang orang Kristen berpuasa? Pada umumnya, Anda harus menetapkan dahulu berapa lama Anda tidak berpuasa. Ada yang melakukan itu sehari, ada yang 3 hari, ada yang seminggu, ada yang 21 hari, atau 40 hari. Tergantung beratnya beban persoalan yang Anda hendak bawa kepada Tuhan. Kenapa harus 7 hari? Kenapa harus 3 hari? Kenapa enggak sehari saja? Tergantung saudara. Beratnya masalah itu seberapa? Kalau berat banget, dan itu harus ditembus, dan Anda harus berpuasa 40 hari, ya lakukan. Saya punya teman saudara. Ya, namanya Freddy Sitompul. Ketika dia punya masalah berat, dia bergumul, dia berdoa. Lalu sama mentornya itu Pak Sugeng Prasetyo, pendeta Sungai Yordan. Dia bilang, Red puasa, dia lari ke Ungaran. Puasa 40 hari. 40 malam. Hari ke-7 dia baru minum sedikit untuk bisa membasahi tenggorokan aja. Sampai 40 hari dia puasa. Pulang saudara, sampai di Jakarta, masalahnya beres. 40 hari. Nah saudara, tahun-tahun 90-an itu ya, orang puasa 40 hari, ya 21 hari itu kayaknya bukan sesuatu yang mengagetkan. Tapi kalau kita bicara hari ini gitu, diajak puasa 40 hari aja, waduh udah bingung. Jangankan 40 hari. Sehari aja ngelesnya banyak. Ya. Pak diskon, setengah hari boleh nggak? Ada nggak yang puasa setengah hari? Itu sama aja Anda nggak sarapan. Saya jarang sarapan. Jadi saya tiap hari hampir puasa dong setengah hari. Dari pagi sampai jam 12. Saya sering sudah makan lu baru jam 1 itu baru makan. Berarti tadi saya puasa dong. Jangan ditawar. Minimal 1 hari lah. 24 jam. Amin. Jangan setengah hari. Nah, 1 hari, 3 hari, 7 hari, ya, 21 hari,
atau 41 hari. Pilih menurut beban masalah Anda. Ya, coba mulai berpuasa seperti itu. Nah, ada beberapa contoh saudara yang bisa kita lihat. Ya, nah, berbagai cara orang berpuasa. Ada yang tidak makan dan minum sama sekali. Seperti yang dilakukan oleh Ratu Esther. Cara ini sebaliknya tidak melebihi 3 hari karena ada bahaya pelengketan usus kalau terlalu lama. Jadi kalau puasa total lebih dari 3 hari, nah kalau memang tidak disuruh oleh Tuhan benar-benar, jangan lakukan, ya, total ya, nggak makan, nggak minum. Nah mungkin Anda bisa kalau mau 7 hari, setelah 3 hari itu Anda minum air sedikit aja, bolehlah, gitu ya. Untuk apa? Supaya ususnya nggak lengket, ya, karena terlalu lama. Terus ada puasa cara Daniel, yakni hanya makan sayur-sayuran saja atau vegetarian. Ada puasa di mana orang tak makan apa-apa, tetapi minum air putih saja. Ada yang seperti itu. Jadi ada puasa pantang, nggak makan daging, gitu ya, makan sayur aja, kayak Daniel. Karena hidup di tengah orang penyembahan berhala, dia nggak mau menajiskan dirinya, dia ambil ketetapan, aku nggak makan daging, aku makan sayur. Ada yang hanya minum air putih saja, bisa juga terjadi. Nah di sini kita lihat Tuhan Yesus, ya, diduga Tuhan Yesus berpuasa cara seperti ini. Atau sebagai pengganti air putih juga ada yang minum jus buah tanpa gula, ya. Nah, jadi minum jus, ya, nggak apa-apa. Nah, kalau itu jaraknya lama. Pakai waktu sebanyak-banyaknya, ini yang penting. Terutama gantikan waktu-waktu makan dengan mendengar suara Tuhan. Selebihnya sembah dan kasih Dia dengan segenap hati. Amin. Dengan segenap hati. Wow, gitu ya. Jadi waktu Anda berpuasa, jadi daripada biasanya kan habis doa, Anda coba mikir tentang apa yang Anda mau makan. Karena nggak makan, waktu itu Anda pakai untuk apa? Cari kehendak Tuhan. Cari jawaban dari Tuhan. Wah, luar biasa di sini. Nah, kembali kepada beribadah. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Ibadah itu juga powerful, penuh kuasa. Kapan itu? Ketika Anda memuji menyembah Tuhan. Di dalam puji-pujian adalah pengagungan nama Allah, dan oleh karenanya kuasa Allah akan terlepas. Kuasa itu akan terasa mengalir di tubuh Anda juga. Namun menyembah Allah bukan untuk tujuan memperoleh kuasanya, tetapi untuk memperoleh petunjuk melalui firman-nya. Memang saudara tidak bisa dipungkiri. Ketika kita memuji menyembah Tuhan, ada kuasa dalam pujian, tuh, ya. Ada kuasa dalam penyembahan, tuh. Tapi tujuannya bukan cari kuasanya. Ingat dulu. Kalau tujuanmu hanya mencari kuasanya, nah nanti Anda lihat, ini sebenarnya Anda nggak tulus di dalam memuji menyembah Tuhan. Ada udang di balik batu. Aku puji Dia supaya aku berkuasa, kuasanya mengalir dalam hidup saya. Ya? Kuasa itu otomatis akan terjadi menguasai Anda karena firman Tuhan berkata, Allah bertahta di atas pujian umatnya. Ketika pujian dinaikkan, penyembahan dipersembahkan, Tuhan hadir. Tuhan duduk dengan kuasanya. Kuasa Allah bermanifestasi. Tapi ingat target utamanya, tujuannya. Bukan sekedar merasakan kuasa itu. Tapi
mendapatkan petunjuk melalui firman-Nya. Tuhan mau apa? Nah, bila penyembahan yang lama bermotivasi memperoleh kuasanya, akan terulang lagi kesalahan yang lama, yakni pengurapan akan turun ke daging kita. Nah, ini hati-hati. Matius 17, 19-21. Kemudian murid-murid Yesus datang ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa dan puasa. Amin. Nah, ada power yang keluar. Mazmur 22 ayat 24. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Dan ketika Tuhan hadir, apa yang terjadi? Kisah Rasul 16, 25-26. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang hukuman lain mendengar mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semuanya. Kapan belenggu terlepas? Kapan pintu-pintu terbuka? Ketika pujian dinaikkan. Amin. Ini luar biasa. 2 Tawarikh 20-22. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Nah, saudara, kita bisa perhatikan di sini. Ketika Tuhan bekerja, ya, pujian penyembahan dinaikkan kepada Tuhan. Wow, ada yang luar biasa terjadi. Nah, penutup saudara. Ketika kita beribadah, pasti ada aturannya. Apa yang tidak boleh dilakukan, dan apa yang boleh dilakukan. Ya, apa yang tak boleh dilakukan. Ada ritual agamawi yang mencoba mempersembahkan sesuatu yang mereka kira akan berkenan kepada Allah. Yang tidak diminta atau yang tidak dapat, yang tidak tepat seperti yang diinginkannya. Tidak berguna dan sia-sia. Jangan bikin aturan sendiri. Sehingga ibadahmu adalah buatan manusia. Kolose 2 ayat 23. Ya. Kolose 2 ayat 23. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat, dengan ibadah buatan sendiri seperti merendahkan diri, menyiksa diri tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Nah, saudara, jangan bikin ibadah menurut versi Anda sendiri. Ya. Nah, jadi kelihatannya sih sakral. Sampai merendahkan diri, ada menyiksa diri, tapi adalah untuk memuaskan hidup duniawinya. Ibadah itu penting. Ibrani 10:25, ya. Nah, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan. Ya. Nah, jangan menjauhkan diri. Hari Tuhan sudah dekat. Pertemuan-pertemuan. Men. Jadi kalau ada pengumuman, oh besok Sabtu ada revival worship service. Jangan pura-pura enggak dengar. Nah, yuk mulai hadir. Kita mulai mau beribadah bersama-sama. Nanti ketemu, ya. Dari Cikarang datang, dari Pantai Indah Kapuk datang, gitu ya. Dari Jepara juga boleh datang.
Nah, gitu ya. Dari Semarang juga boleh datang, dari Gading Serpong, kita ngumpul di Metro Permata. Ya, kita menyembah, worship to God. Gitu ya. Apa yang kita pelajari malam hari ini, kita mau lakukan bersama-sama. Dari Tasik juga boleh hadir. Hari Sabtu jam 10 ya, sampai jam 1 siang. 3 jam kita ya praise worship, lalu dengar firman, dan dipuaskan dalam hadirat Tuhan. Dari Surabaya juga boleh ikut, amin. Nah, apalagi dari Bogor harus datang, amin. Nah, semuanya dari Pamulang juga, amin. Nah, oke, saudara ya, kita lanjut satu lagi, ya. Ternyata ibadah itu kalau nggak boleh buatan kita, ternyata telah disediakan dan dikerjakan oleh Roh Kudus. Baik doa, puji-pujian, sukacita, dan tertawa di hadirat Allah. Juga ucapan bibir kita, Roh Kuduslah yang mempersiapkannya. Demikian pula tubuh kita sebagai persembahan yang berkenan. Dia pula yang menguduskannya. Amin. Nah, kita tutup dengan beberapa ayat ini. Roma 8 ayat 26. Demikianlah juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kalau Anda nggak bisa berdoa, itu sudah benar. Minta Roh Kudus, gitu ya. Nanti Dia akan memberikan kemampuan bagaimana cara berdoa itu. Dia akan membantu kita, amin, sehingga Anda bisa berdoa. Ibrani 13:15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Syukur bagi Tuhan. Yesaya 61:3. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutnya mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperoleh keagungannya. Jadi Tuhan mengaruniakan nyanyian, pujian, ya, ganti semangat yang pudar. Nah, ayat terakhir, Matius 21:16. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini, kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi dan anak-anak menyusui, engkau telah menyediakan puji-pujian. Disediakan, Tuhan kasih nyanyian baru dalam hidup kita. Nah, Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, saudara, tentang beribadah sudah selesai malam hari ini. Nah, besok kita akan masuk materi baru. Temanya adalah hadirat Allah. Bagus. Ya, saya harap saudara tetap mengikuti ya pelajaran ini supaya lebih lagi dan kita semakin nangkap kebenaran demi kebenaran. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. God bless you.